Alhamdulillah kabar gembira bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Hari ini dimulai penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Imam Russidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi update terbaru, informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah lainnya. Dan pastikan teman-teman sudah like video ini dan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau teman-teman punya pertanyaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas kabar gembira bagi KPM PK dan juga KPM BPNT. Hari ini sudah mulai proses penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia. Nah, namun sebelum masuk ke topik utamanya, kita akan jawab dulu pertanyaan dari teman-teman semua ya yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Ya, ini ada pertanyaan ya, ini dari Safira Divani. Nah, jadi ini pertanyaannya, Pak, bansos PK saya melalui kantor pos statusnya masih Januari Maret, tapi PBI-nya Juni, sudah Juni. Mudah-mudahan PK saya sudah dapat buat keperluan sekolah. Amin. Nah, jadi teman-teman, untuk bisa melakukan pengecekan status bansos kita, baik PKH ataupun BPNT, teman-teman bisa melakukan pengecekan data teman-teman masing-masing melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, di situ teman-teman nanti masuk download aplikasinya di Google Play Store, kemudian masuk dengan email dan nomor handphone, nanti akan diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Setelah akun teman-teman semua diverifikasi, teman-teman bisa melakukan proses sanggah usul di aplikasi Cek Bansos, termasuk teman-teman bisa melakukan pengecekan status desil teman-teman, apakah desil 1, 2, 3, 4, 6, atau sampai 10. Nah, di situ juga teman-teman bisa melakukan pengecekan status penerima bantuan sosial. Apakah status teman-teman PKH teman-teman atau BPNT teman-teman, situ bisa dilihat dari aplikasi Cek Bansos. Apakah periodenya Januari Maret atau April Juni. Nah, jadi kita akan coba jawab pertanyaan. Dari pertanyaan tadi ya, status Cek Bansosnya itu melalui kantor pos masih Januari Maret, tapi PBI-nya sudah Juni. Nah, apakah itu tanda-tanda teman-teman masih dapat bantuan PKH? Jawabannya ya belum tentu. Karena di aplikasi Cek Bansos teman-teman bisa mengecek apakah teman-teman progres penyaluran bantuan PKH setiap tahapnya. Nah, ini kemungkinan besar, ya ini kemungkinan besar tentunya nanti harus dilakukan pengecekan lagi di Dinas Sosial melalui aplikasi 6NG ataupun di kelurahan atau desa melalui operator SLRT atau 6NG. Ini perlu dicek lagi statusnya, ya. Kemudian nanti pengecekan tingkat desilnya. Kalau dia masuk desil 6 sampai dengan 10, kemudian status bansos PKH-nya itu Januari Maret, nah itu berarti teman-teman ada kendala di situ. Nah, berarti teman-teman kemungkinan besar tidak menerima bantuan sosial di Januari Maret. Tetapi status PBI-nya ya, status PBI-nya masih Juni, berarti kan teman-teman masih masuk ke dalam data DTSN, karena PBI-nya itu kan harus masuk ke dalam data DTSN. Hanya saja status PKH-nya saja masih Januari Maret. Nah, ini perlu dilakukan pengecekan lagi teman-teman melalui operator Dinas Sosial ya, 6NG ya, teman-teman harus lakukan pengecekan secara pasti apakah statusnya exclude kah atau statusnya itu masih proses SPM kah atau statusnya itu SPM. Nah, ini yang harus dilakukan pengecekan ataupun burekol ya. Tapi teman-teman harus lakukan pengecekan lebih jelas nanti ke operator 6NG yang ada di kantor desa ataupun kelurahan ataupun dinas sosial di wilayah masing-masing. Nah, itu karena memang untuk status DTSN itu sudah bisa teman-teman cek di aplikasi Cek Bansos, namun yang paling terupdate-nya itu adalah ada di operator 6NG di wilayah masing-masing. Jadi
Untuk memastikannya, teman-teman harus lakukan pengecekan ke dinas sosial dengan membawa persyaratan-persyaratan seperti KK, KTP, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita masuk ke topik utama. Di sini ada kabar gembira ya untuk penerima PK dan juga penerima BPNT. Alhamdulillah mulai hari ini sudah dimulai proses penyaluran bantuan sosial yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, yaitu bantuan beras bulog 20 kg. Nah, bantuan beras bulog 20 kg ini nanti lembaga penyalurnya itu adalah PT Pos Indonesia, di mana nanti untuk jadwal penyaluran ya, untuk jadwal penyaluran sudah dimulai dari tanggal 20 hari Senin ini ya teman-teman, sudah dimulai dari hari Senin ini, tetapi untuk masing-masing wilayah kecamatan, khususnya di wilayah saya, itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk di tanggal 22 Juli ya, 22 Juli itu untuk tanggal 21 Juli itu yang akan sudah mulai menyalurkan bantuan sosial beras bulognya itu dari Kecamatan Kerinci Kanan ya, teman-teman. Kecamatan Kerinci Kanan. Kemudian ya baru untuk hari Senin Kecamatan Kerinci Kanan, kemudian Kecamatan Kandis itu hari Selasanya, dan juga Kecamatan Sungai Mandau di hari Selasanya. Dan untuk wilayah saya, di wilayah Kecamatan Tualang, itu akan disalurkan pada tanggal hari Jumat, tanggal 25 Juli. Namun untuk masing-masing desa di wilayah saya itu kan banyak ya, jadi berbeda-beda juga. Ada mulai dari hari Jumat, hari Rabu, hari Kamis. Nah, ini teman-teman sudah keluar jadwal penyaluran bantuan sosial beras bulog 20 kg-nya, di mana untuk daftar penerimanya ini akan langsung dibagikan daftar undangan ya, daftar undangan oleh pihak kelurahan ataupun desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi nanti untuk menandakan apakah teman-teman masuk ke dalam daftar penerima manfaat bantuan sosial beras bulog 20 kg, pastinya teman-teman akan mendapatkan surat undangan dari pihak desa ataupun kelurahan di wilayah masing-masing yang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti barcode, seperti yang ada di kantor pos penyalurannya. Nah, di sini sudah tertera juga teman-teman, mulai dari nama, NIK, kemudian jadwal penyalurannya, dan juga ada beberapa syarat-syarat yang harus dibawa dalam proses penyaluran bantuan beras bulog 20 kg ini. Yang pertama harus membawa undangan. Ya, ini pastinya harus membawa undangan karena nanti itu akan ada scan barcode. Yang kedua, jika diambil sendiri harus membawa KTP. Nah, yang ketiga, jika diwakilkan dalam satu KK, ini membawa KTP orang yang mewakili. Ya. Kemudian fotokopi KTP orang yang diwakili dan juga KK. Kemudian yang keempat, jika diwakilkan di luar KK, membawa KTP orang yang mewakili dan fotokopi KTP orang yang diwakili. Ya, artinya yang orang diwakili itu adalah orang yang si penerima bantuan sosial itu sendiri. Nah, jadi itu persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman bawa ketika melakukan pengambilan bantuan beras 20 kg ini. Nah, bantuan beras 20 kg ini diberikan untuk periode bulan Juni dan juga bulan Juli, yang sistem penyalurannya itu one shot, satu kali diberikan saja dalam satu waktu. Nah, ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nanti meskipun bantuan ini dari pemerintah melalui Perum Bulog, kemudian Perum Bulog menunjuk lembaga penyalur seperti PT Pos, nanti PT Pos akan berkoordinasi dengan pihak desa, kelurahan di wilayah masing-masing, kemudian pihak desa, kelurahan masing-masing itu akan menyebarkan undangan yang sudah tertera namanya, kemudian NIK-nya, dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah data penerima manfaatnya bisa diganti? Bisa, asalkan memenuhi syarat seperti tidak ditemukan, sudah mampu, kemudian pindah alamat, meninggal, dan lain sebagainya. Tetapi hanya bisa digantikan kepada 4 juta penerima daftar nama pengganti yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial. Karena bantuan beras bulog ini juga bersumber dari data DPSN yang kategori desilnya itu desil 1 sampai dengan desil 5. Jadi itu teman-teman, nanti teman-teman untuk bisa mengetahui apakah teman-teman masuk ke dalam daftar penerima manfaat bantuan beras bulog 20 kg, teman-teman nanti tanyakan langsung saat penyaluran ke kantor desa ataupun kantor lurah di wilayah masing-masing. Lihat nama teman-teman terdaftar atau tidak di daftar penerima manfaat bantuan beras bulog 20 kg. Tapi kalau teman-teman
tidak dapat undangan, itu kemungkinan besar tidak dapat bantuan beras bulog 20 kg. Oke, jadi itu saja teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Saya Imam Rusidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.